Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Al-Hasan, NIM 203200204, kelas PGMIF. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti seluruh kegiatan sehari-hari kita. Dua kalinya tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman alhamdulillah yang sudah berjaya ini. Ketiga kalinya di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa bab yang ada di dalam ilmu tauhid. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, agama. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Dan agama ini ada banyak macam-macam agama, yaitu yang pertama agama Yahudi. Agama Yahudi ini yaitu merupakan suatu bangsa. Bangsa ini hidup selama 400 tahun. Dan kepercayaan mereka adalah mereka mempercayai bahwa Tuhan memberikan ajaran moral dan spiritual. Selanjutnya adalah agama Nasrani. Agama Nasrani dibawa oleh Yesus Kristus. Dan kepercayaan mereka adalah mereka percaya kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya adalah pengikut agama Hanif. Agama Hanif adalah agama yang menolak perbuatan syirik dan menolak banyak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah penyembah berhala. Agama penyembah berhala adalah agama yang menyembah berhala atau patung atau benda mati. Di antara patung-patung yang dianggapkan adalah Lata, Manat, Uza, dan Tuban. Selanjutnya adalah agama Majusi. Majusi adalah agama yang didasarkan pada ajaran Zarathustra. Selanjutnya adalah agama Hindu. Hindu adalah agama yang tergantung kepada nurani dan tradisi. Selanjutnya adalah Buddha. Buddha adalah agama yang mempercayai atau kepercayaan yang kokoh dan dipercaya membuahkan hasil. Mereka percaya kepada dewa. Selanjutnya adalah ateis. Ateis adalah agama yang tidak mempercayai adanya Tuhan ataupun Tuhan. Dan yang terakhir adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mempercayai bahwa Allah itu satu dan Rasul adalah utusannya dan kitabnya adalah. Bab selanjutnya adalah Tuhan dan sifat-sifat. Pengertian Tuhan adalah pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta ini. Selanjutnya adalah Tuhan dan sifat-sifat. Pengertian Tuhan adalah Tuhan sebagai pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta ini. Sifat-sifat wajib yang terdapat pada Allah, yaitu sifat yang pasti ada pada Allah. Contohnya adalah wujud, tidak sebab. Sifat Allah yaitu
mungkin dimiliki oleh Allah. Contohnya, adapun hudud fana. Sifat jaizullah yaitu sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, itu ada 90. Kebutuhan manusia terhadap Tuhan yaitu Tuhan adalah tempat berserah diri, meminta pertolongan, dan meminta doa serta ridho dunia maupun akhirat. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai karakter kepemimpinan, yaitu selalu mengedepankan akhlak mulia, sosok dengan keteladanan yang baik, selalu tegas dalam penegakan hukum, selalu didasari dengan sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Mukjizat Rasulullah yaitu yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Selanjutnya, membelah bagian bulan menjadi dua, mengalirkan air dari sela-sela jari tangan, makan sedikit, makanan yang sedikit tapi bisa mengenyangkan banyak orang, doa meminta hujan dan langsung terkabul, tubuhnya memancarkan petir, Isra Mi'raj, awal perintah sholat 5 waktu. Adapun biografi Rasulullah yaitu ia adalah Nabi yang terakhir, lahir di Makkah pada tahun 570 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah tergolong anak yang mandiri sejak kecil karena ia telah tinggal kedua orang tuanya. Selanjutnya, kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Selanjutnya adalah kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Mengenai kitab-kitab lain, dalam Islam telah dijelaskan bahwa rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kata kitab merupakan tulisan atau yang ditulis, berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Dalam bahasa Indonesia, kitab diartikan sebagai buku. Adapun yang dimaksud buku di sini adalah kitab suci, buku yang suci. Dan jenis-jenis kitab yang pertama adalah kitab samawi, kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan biasa disebut kitabullah. Dan yang kedua ada kitab ardi, kitab suci yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan bersumber dari hasil renungan dan hasil pemikiran akal manusia. Kitab-kitab wajib, kitab-kitab selain Al-Quran yang wajib kita imani adalah A. Kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud, yang diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Al-Quran dan kemukjizatannya. Pengertian Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada tandingnya atau mukjizat yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab sebelumnya. Pengertian mukjizat adalah
mukjizat secara bahasa berasal dari kata i'jaz, diambil dari kata kerja i'jaza yang berarti melemahkan atau pengertian mukjizat secara bahasa berasal dari kata i'jaza, diambil dari kata kerja i'jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut istilah adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang benar-benar nabi dan utusan sebagai bukti kenabiannya. Macam-macam mukjizat. Mukjizat material indahu atau tidak kekal, dan immaterial atau kekal abadi. Dan terakhir unsur mukjizat yang pertama adalah hal atau peristiwa, yang kedua dipaparkan oleh nabi, dan yang ketiga mengandung tantangan bagi yang mereka menunaikannya. Yang ketiga mengandung tantangan bagi mereka yang meragukan kenabiannya, dan yang keempat tak tertanding. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan semuanya mendengarkan atau menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.